Kebijaksanaan Jaka Tingkir bagian 2. Tiba-tiba dengan seluruh berat badannya binatang itu menyeruduk ke depan. Cepat sekali gerakannya, sepasang tanduknya merupakan 2 batang pedang runcing kuat yang menyerang ke arah perut. Semua penonton menahan napas, malah terdengar jerit kecil di sana-sini. Namun, dengan tenang dan mudah saja satria itu miringkan tubuh menghindar sehingga tubuh kerbau yang besar dan berat itu lewat di sampingnya. Tangan kiri si pemuda gagah menyambar dan tahu-tahu ekor itu sudah dipegangnya. Binatang itu marah sekali. Cepat ia memutar tubuh dengan kekuatan yang tak dapat dibayangkan besarnya. Si pemuda terpaksa melepaskan cekalannya dan menghadapi lawannya yang makin marah. Binatang itu menyerang pula, lebih ganas dari tadi. Kini satria itu tidak mengelak sama sekali. Aduh celaka! Mati dia! Seru penonton, ada yang merasa ngeri dan khawatir, ada pula yang merasa gembira seperti orang penyabung ayam melihat jagonya mendesak lawan. Akan tetapi segera terdengar sorak-sorai ketika tubuh satria itu pada saat tanduk kerbau sudah mendekat, mencelat ke atas dan berjungkir balik di udara, kemudian turun di atas panggung kerbau. Bukan main hebat dan tegangnya pertempuran ini, sampai-sampai para yogo tidak keruan lagi menabuh gamelan, asal kena dan asal bunyi saja. Hal ini malah membuat suasana lebih ramai, lebih menegangkan, lebih menggembirakan. Binatang itu menjadi makin marah sampai seperti gila. Tubuhnya digerak-gerakkan dalam usaha melempar lawan yang duduk di punggung. Setelah beberapa kali usaha ini gagal, tiba-tiba binatang itu merebahkan diri dengan bantingan keras ke kanan. Serangan ini hebat dan begitu kaki pemuda itu tergencet, celakalah dia. Namun kembali gagal karena pemuda itu dengan tersenyum manis telah meloncat turun di sebelah kiri kemudian sebelum binatang itu sempat bangkit kembali, ia menyerbu. 2 kali jari telunjuk tangan kirinya bekerja dan sepasang mata kerbau itu berlumuran darah seperti ditusuk pisau. Pada detik berikutnya, tangan kanan yang terkepal meluncur bagaikan petir menyambat tempat di tengah kepala kerbau di antara kedua mata. Trak! Si pemuda melompat mundur, tubuh binatang itu terkulai dengan kepala pecah dan otak berhamburan membasahi rumput. Sorak-sorai penonton bergemuruh. Sang Prabu mengangguk senang ketika satria itu menyembah ke arahnya. Jaka Tingkir membawa tamtama baru ini ke sebelah kiri, disuruh bersila di situ. Mulai saat itu satria berkulit kuning ini telah diterima menjadi tamtama. Bukan main girang hatinya, wajah yang tampan itu dan senyumnya mengandung kebanggaan. Tidak percuma ia sejak kecil mengejar ilmu. Tidak mengecewakan lagi ia menjadi murid Sunan Kudus, biarpun hanya menerima ilmu dari orang sakti ini selama beberapa hari saja. Orang kedua yang memasuki lapangan adalah seorang laki-laki tinggi besar. Tubuhnya seperti raksasa, otot-otot menonjol keluar seperti tambang membelit-belit lengan, dada dan kakinya. Brengosnya melintang di bawah hidung, matanya sebesar jengkol selalu melotot. Melihat bentuk badannya, tentu dia seorang jagoan. Akan tetapi kemudian ternyata bahwa kenyataan membuktikan sebaliknya. Tindaknya yang kasar dan tergesa-gesa ketika menghadapi seekor kerbau jantan, membuat dia kurang cepat mengelak dan kena diseruduk tanduk kerbau sampai jatuh kerengkengan. Baiknya ia berkulit tebal dan bertubuh kuat sehingga perutnya tidak pecah. Binatang itu terus menyerangnya dan sekali kepala si raksasa terpukul tanduk, membuat ia berpusing pada sebelah kakinya lalu roboh dan tak ingat orang. Jaka Tingkir memberi isyarat dan beberapa orang tamtama maju menyelamatkan nyawa calon yang gagal itu, diseretnya keluar lapangan dan digeletakkan di atas rumput sampai ia siuman dan dengan malu pergi dari tempat itu. Ujian dilanjutkan dengan calon ketiga, keempat dan seterusnya. Di antara mereka banyak yang gagal malah ada 2 orang yang tewas terkena tanduk pecah perut dan remuk tulang dada. Akan tetapi ada pula yang lulus ujian dan mereka ini duduk bersila di sebelah satria berkulit kuning dengan bangganya. Di antara para penonton, terdapat sepasang orang muda, seorang gadis manis berkulit kehitaman dengan mata jeli dan seorang pemuda tampan yang berambut keriting. Gadis itu paling banyak berusia 15 tahun, tubuhnya langsing, pakaiannya sederhana, hanya kain yang tidak baru dan kembeng, pengikat pinggang penutup dada, yang membelit pinggang dan dadanya dengan erat. Pemuda itu pun berpakaian sederhana, pakaian seorang petani muda. Mereka duduk di barisan penonton paling depan dan pemuda itu menonton dengan sinar mata bercahaya dan wajah berseri saking senangnya. Ia ikut bersorak-sorak dengan para penonton lainnya. Akan tetapi semenjak tadi gadis itu mengarahkan pandangannya selalu kepada Jaka Tingkir, pandang mata yang mesra penuh kekaguman.
Dada tertutup kemben itu berkali-kali menarik napas panjang dan setiap gerak-gerik Jaka Tingkir diikutinya dengan seksama. "Wati, kau lihat satria itu. Kelihatannya seperti orang dari timur. Gerakannya tangkas dan cepat, dia tentu akan menang," kata pemuda tani itu di antara gemuruh sorak penonton. Akan tetapi yang diajak bicara diam saja karena sedang memandang ke arah Jaka Tingkir yang tengah bercakap-cakap sambil tersenyum dengan Ki Patih Wonosalam, yaitu Patih di Demak yang mewakili rajanya mengepalai ujian ini. Karena tidak puas Jejaka itu mengulangi kata-katanya sambil menyentuh lengan gadis itu tanpa menoleh karena ia merasa sayang untuk mengalihkan pandang dari tengah gelanggang pertempuran. Gadis itu sekarang mendengar perkataannya. "Betapapun gagahnya mana bisa melawan Raden Jaka Tingkir," jawabnya. "Apa kau bilang, tentu saja, dia adalah kepala Tamtama. Akan tetapi dia dahulu Tamtama biasa pula, tentu kedikdayaannya tidak berselisih jauh dengan para Tamtama yang lain." "Mana bisa?" Si gadis mencela penuh penasaran. "Di dunia ini mana ada yang dapat menandingi dia? Ketika masih kecil saja dia sudah dapat melompati belumbang, kolam air, di Masjid Suranatan yang amat besar." Apa sukarnya itu?" jawab si Jaka tanpa menoleh. "Kang Sono, aku bilang dia melakukan itu ketika masih kecil. Dan sebelum dia diangkat menjadi kepala Tamtama, dia menangkap harimau dan buaya begitu saja dengan tangan kosong untuk menyenangkan hati Gusti Sultan. Apa tidak hebat?" Suara yang berapi-api penuh nafsu ini membuat si Jaka yang bernama Sasono itu menoleh. Gadis yang bernama Wati itu pun kebetulan menoleh kepadanya, pandang matanya penuh tantangan. Sasono mengerutkan keningnya. "Wati, setiap pria memiliki kegagahan dan keberanian. Buktinya banyak yang gagal. Mereka kurang berani. Aku pun kalau perlu dapat melakukan perbuatan Raden Jaka Tingkir." Sasono membusungkan dadanya, dada kuat berwarna coklat dan mengkilat karena peluh. Wati mencibirkan bibirnya, menambah manisnya. "Aduh sombongnya. Kalau memang dikdaya, kenapa tidak menjadi Tamtama?" Sasono terpukul oleh serangan ini. Ia memandang ke tengah gelanggang lalu menggelengkan kepala dan menjawab lirih. "Kerbau adalah kawan kerjaku semenjak kecil. Mana bisa aku membunuhnya?" Percakapan mereka terhenti karena sorak-sorai gemuruh memuji pemuda timur yang benar-benar telah keluar sebagai pemenang. Dia adalah calon terakhir dan sampai di situ habislah pertandingan untuk hari itu. Semua penonton bubar, pulang ke tempat kerja masing-masing. Di antara puluhan orang calon yang lulus dan diterima hanya 25 orang. Kerbau jantan yang tewas ada 25 ekor pula. Namun Sang Prabu merasa puas. "Adakan sayembara lagi besok dan seterusnya sampai barisan Tamtama bertambah 2 orang lagi," sabdanya ketika hendak meninggalkan panggung, kembali ke istana. Patih Wonosalam menyanggupi. Tak lama kemudian alun-alun itu telah ditinggalkan orang sunyi kembali. Hanya darah dan otak yang keluar dari kepala kerbau yang menjadi bukti bahwa di tempat itu telah terjadi pertandingan-pertandingan dahsyat antara manusia dan kerbau jantan. Rumput-rumput hijau yang tadi rebah terinjak ribuan pasang kaki orang, kini telah bangkit kembali. Dusun Depok Sari di sebelah utara kota Raja Demak adalah sebuah dusun kecil dan permai, terletak di tepi Kali Demak. Penduduknya adalah petani rajin, pagi-pagi sebelum burung berkicau semua penduduk telah meninggalkan pintu pondok untuk bekerja. Setiap orang laki-laki dan anak-anak sampai kakek-kakek, berbondong pergi ke sawah ladang dengan riang gembira. Hujan mulai tiba, berarti tanah menanti digarap dan ditanduri. Para wanita tidak ketinggalan, membantu ayah, suami, anak di sawah, ada pula yang pergi untuk mencuci pakaian. Sepagi itu Wati telah berada di tepi sungai. Ia telah selesai mencuci pakaian, pakaiannya sendiri dan pakaian ayahnya, karena ibunya telah tiada. Pakaian basah telah diperasnya dan diletakkan di atas batu di pinggir kali. Dia sendiri duduk di atas rumput tepi sungai, berpakaian sebatas dada, rambutnya terurai ke belakang dibiarkan mengering. Segar nyaman rasa tubuh sehabis mandi sepagi itu. Hitam-hitam si buah manggis. Biar hitam si darah manis rambut halus terurai panjang. Tapi Pinjung memantas diri. Kidung kencana bermata bintang. Mengalahkan sang bidadari. Memang Wati manis sekali. Terutama sekali sepasang matanya, jeli bercahaya seperti bintang kejora. Apalagi bibir gendewa yang selalu tersenyum mesra itu. Entah mana yang lebih indah antara mata dan bibirnya, sukar dipilih. Dara Juwita ini tengah duduk melonjorkan kaki ke depan, dari jauh tampak seperti seorang anak-anak sedang bermain-main.
Kedua tangan dengan 10 jari-jari kecil meruncing itu sedang memilih-milih benang serat yang putih kering.